Keluarga besar Bapak Usop dan Ibu Cucung gelar resepsi pernikahan putranya yang pertama yang bernama Madrohim, panggilan akrabnya Doing, dari Bogor dengan Neng Warni putri Bapak ke-1 Haji Encang dan Ibu Nurholisah dari Jakarta. Resepsi pernikahan digelar di rumah mempelai laki-laki di Kampung Pabuaran, Desa Urut, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor pada hari Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024. Pernikahan menurut pandangan Islam, menghabiskan hidup dan menua bersama kekasih idaman bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang, sehingga sudah banyak yang melakukan pernikahan. Oleh karena itu, hampir setiap pasangan laki-laki dan perempuan ingin sekali untuk mewujudkan suatu pernikahan yang dimana pernikahan bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Terlebih lagi suatu pernikahan akan lebih bahagia ketika memiliki si buah hati. Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian, lahir dan batin, nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan pernikahan dalam Islam. Terjadinya suatu pernikahan yang ditandai dengan adanya ijab dan kabul memiliki beberapa tujuan. Beberapa tujuan dari pernikahan berdasarkan Al-Quran dan hadis, yaitu melaksanakan perintah Allah. Dalam Islam, tujuan pertama atau tujuan utama dari pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat muslim akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan. Kebahagiaan ini menyangkut semua hal termasuk rezeki, sehingga bagi umat muslim yang sudah menikah tak perlu khawatir tentang rezeki. Tujuan pernikahan untuk melaksanakan perintah Allah terkandung di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. Artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Selain melaksanakan perintah Allah, tujuan menikah berikutnya adalah melaksanakan sunnah Rasul. Dengan melaksanakan sunnah Rasul, maka seorang hamba dapat terhindar dari perbuatan zina. Tidak hanya itu, seorang yang menikah juga mendapatkan pahala karena sudah melaksanakan sunnah Rasul. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, artinya, seseorang di antara kalian bersetubuh dengan istrinya adalah sedekah. Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheranan lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita melampiaskan syahwatnya terhadap istrinya akan mendapat pahala? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bagaimana menurut kalian jika ia, seorang suami, bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah ia berdosa? Begitu pula jika ia bersetubuh dengan istrinya di tempat yang halal, dia akan memperoleh pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun acara pernikahan tersebut dengan memakai adat Sunda seperti lazimnya yang orang Sunda lakukan, dan sudah menjadi kebiasaan di setiap pernikahan kumpulnya para saudara, kerabat dekat, kerabat jauh, tetangga dekat membantu untuk memperlancar acara resepsi pernikahan tersebut. Para alim ulama, para masyayikh, para guru, baik anu ketua MUI Desa Urut ya, alhamdulillah
Urang doakeun para guru urang, para alim ulama, para ustad ustazah, mudah-mudahan tetap istiqomah ngabenahan persoalan-persoalan umat. Bu, lamun eueuh kiai ripuh urusan urang, percaya tuh? Iyalah, aya nu ngajuru datangkeun coba minta cai ka kiai Pak. Terus kemudian di ujung-ujung aya ngaco ya kasurupan kiai deui we teh. Jadi cukup luar biasa peran kiai, para peran daripada pimpinan pondok pesantren cukup. Papatah kolot dina urus rumah tangga, sinyaah ka pamajikan sabab pamajikan ibarat induk nu ngalahirkeun anjeun. Mun keur amek ka pamajikan ulah ngomong ka asa, leuwih hade indit niiskeun hate jeung pikiran. Ulah neungeul komo nyiksa da pamajikan teh lain musuh. Jantungna rumah tangga teh pamajikan. Mun pamajikan teu bagja maka kabeh pangsi imah moal bagja. Daya heureuy seuri silih pikanyana ku kadeudeuh. Sing nyaah ka pamajikan ngarah bagja kawas di surga. Loba awewe di luar nu leuwih geulis di pamajikan, teu beujeuh ulah kagoda jalan kahirupan anjeun bakal cilaka, nu akhirna hanjakal salilana. Gede jeung saeutik resiko pamajikan tetep kudu diperhatikeun. Kumargi kitu pamajikan bakal ngadoakeun jeung nyambut salaki dina mangsa balik gawe ku kadeudeuh. Dua urang nu cicing di imah pulang gengsi nembungkeun tingkah laku saha nu meunang saha nu eleh lantaran duanana lain rek diadu tapi batur hirup salilana. Ulah nganyenyerikeun pamajikan lantaran mun geus balik ka indungna hese rek balik deui, keur lalaki bakal kasiksa mun sono ka anak. Ajarkeun budak anjeun kumaha hormat ka indung sabab jaga bakal kawin ngalalakon naon nu diajarkeun. Rezeki salaki milik ti awewe resiko jeung pangabutuh bikeun resikona lantaran aya hakna insyaallah rezeki lancar tur barokah. Silih doakeun bere jalan kanu bener, ditah salat sabab salaki pamingpin dosa anak ning pamajikan ditanggung ku salaki. Jurnalis Media Cyber Bayangkara TB Gunawan melaporkan dari Kabupaten Bogor.